Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Devi Valeriani, SEMSI, dan Bapak Andre Riswanto, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada presentasi kali ini, perkenankan saya Ersidio Mariani dari kelas 23 BD1, Program Studi Bisnis Digital, untuk menyampaikan pembahasan terkait kebijakan fiskal sebagai upaya meminimalisir dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian Indonesia pada tingkat makro. Krisis ekonomi merupakan fenomena yang dapat mempengaruhi kesejahteraan negara dan masyarakat secara signifikan. Krisis ekonomi terjadi dalam waktu yang tidak diduga dan dengan variabel yang faktornya juga berbeda dari krisis yang pernah dialami pada beberapa periode sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan kurang mempersiapkan diri terkait dengan ancaman krisis ekonomi pada masa mendatang. Pada kondisi ini, saya akan membahas terkait sejarah kondisi krisis ekonomi di Indonesia, dampak krisis ekonomi pada perekonomian Indonesia, khususnya tingkat makro seperti pengangguran, utang luar negeri, neraca perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan gambaran penerapan yang solutif mengenai efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia. Indonesia telah mengalami 3 kali krisis ekonomi. Periode pertama pada tahun 1997 sampai 1998, kemudian pada tahun 2008, dan pada tahun 2020. Krisis moneter sempat dialami pada 1997 sampai 1998. Indonesia mengalami krisis dikarenakan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga bank-bank mulai kehabisan modal karena banyaknya kredit yang juga tertunda. Pada saat situasi ini telah menimbulkan banyak dampak yang buruk terhadap pergerakan perekonomian di Indonesia. Terpaan krisis moneter juga membuat pemerintah melakukan beberapa regulasi, diantaranya dengan menerbitkan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbankan, pemberian independensi Bank Indonesia, serta regulasi prudensial yang melarang pinjaman kepada perbankan dan perusahaan tertentu. Sedangkan pada tahun 2008 sampai 2009 juga terjadi krisis ekonomi global yang lagi-lagi Indonesia mengalami dampak dari krisis tersebut, yang mana Indonesia memiliki termasuk perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan terhadap negara lainnya, sehingga terkena dampak secara eksternal. Dari krisis pada tahun 2008 ini diterbitkan kembali reformasi di bidang ekonomi, diantaranya pemisahan fungsi Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah juga mulai merancang kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial untuk memulihkan manajemen resiko pada sektor keuangan. Sedangkan pada krisis ekonomi berikutnya, yaitu pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari pandemi COVID-19. Masa pandemi ini menimbulkan banyak kerugian, terutama pada aspek ekonomi. Terjadi kelumpuhan sebagian sistem perekonomian, seperti ekspor dan impor yang tertunda, penutupan jumlah lapangan pekerjaan guna mencegah penyebaran virus tersebut, hingga beberapa sektor lembaga keuangan seperti perbankan, hingga konsumsi rumah tangga yang juga menurun. Pada kondisi ini serba dibatasi sehingga sektor konsumsi rumah tangga terancam kehilangan pendapatannya, terutama pada rumah tangga miskin dan rentan pada sektor informal. Kemudian penurunan lainnya juga terlihat pada UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, yang juga tidak dapat melancarkan kegiatan usahanya sehingga terhambat untuk memenuhi kewajiban kredit. Dari krisis ekonomi yang digambarkan memiliki dampak terhadap ekonomi makro Indonesia. Yang pertama, menurunnya nilai tukar rupiah atau kurs terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah merosot dari Rp2.450 pada Juni 1997 menjadi Rp13.513 pada Januari 1998. Cadangan devisa negara kita ternyata tidak cukup untuk menahan penurunan nilai pada mata uang rupiah. Imbas dari kemerosotan nilai tukar rupiah ini membuat negara kesulitan untuk menutup APBN. Krisis finansial global kemudian terjadi juga pada tahun 2008 yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia serta penurunan nilai tukar yang terjadi di beberapa negara Asia secara mendadak, sehingga
pemicu pelemahan nilai tukar serta penurunan harga saham yang terjadi secara drastis. Kurs rupiah di akhir 2008 tercatat penurunan dari 9.000 menjadi 13.000 per US dollar. Imbas pada tahun 2020 pada COVID-19 memberikan dampak pada kelas menengah seperti pekerja supir, taksi, ojek online, kuli bangunan, kuli pelabuhan, dan masyarakat yang memiliki mata pencaharian berpenghasilan harian juga terkena dampaknya. Krisis ekonomi dari imbas COVID-19 menekan nilai rupiah sebesar 12% dari 13.800 menjadi 16.000 per US dollar. Yang kedua adalah dampak kepada pengangguran. Krisis moneter tahun 1998 yang menyebabkan tingkat inflasi yang sangat tinggi mengakibatkan jatuhnya daya beli masyarakat serta meningkatnya kemiskinan. Dilansir dari laman Ditjen Pajak bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998 sebagai dampak gejolak nilai mata uang rupiah yang membuat inflasi menjadi tidak terkendali, menurunnya daya beli, dan ketidakberdayaan produksi. Ketidakpercayaan investor menyebabkan terganggunya aliran modal Indonesia. Kebangkrutan terjadi di berbagai perusahaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK juga kian marak dan memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Guncangan ekonomi global tahun 2008 juga berimbas pada krisis sektor finansial yang lebih mendalam lagi. Indonesia menyatakan bahwa telah terjadi PHK pada tahun ini sebanyak 57.000 karyawan. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang juga mengharuskan penutupan aktivitas ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran dan kemiskinan dikarenakan ketidakmampuan industri untuk memberikan upah sehingga terjadi PHK kembali dan prospek kerja juga dibatasi. Yang ketiga adalah dampak pada hutang luar negeri. Utang luar negeri tahun 2008 Indonesia mengalami peningkatan sebesar 155.080 juta US dollar dan pada tahun 2009 utang Indonesia mencapai 172.871 juta US dollar sebanding dengan 1.800 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat. ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 413,4 miliar US dollar. Dampak tingginya ULN memberikan beban pada APBN. Pendapatan negara yang cenderung memiliki tren negatif dengan tingginya kebutuhan untuk pembiayaan APBN, sementara defisit juga terjadi terhadap PDB yang semakin membesar. Maka perlu merancang kembali sumber-sumber pembiayaan baru untuk lebih menjamin keberlanjutan fiskal. Yang keempat, dampak pada neraca perdagangan. Krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekspor di negara tujuan dari ekspor Indonesia dalam keadaan melemah. Efeknya krisis tersebut menyebabkan daya beli domestik oleh negara tujuan ekspor Indonesia ini menurun dan berimbas pada buruknya neraca perdagangan. Dilihat dari krisis keuangan global 2008 dan 2009 yang telah mempengaruhi beberapa kelompok masyarakat di Indonesia, terutama melalui produksi yang berorientasi pada ekspor. Di daerah-daerah yang terkena dampak dari krisis keuangan global 2008 dan 2009 juga mengakibatkan persaingan yang lebih ketat di pasar tenaga kerja, sehingga tingkat upah juga menurun dan berdampak pada jumlah kasus penipuan dalam penempatan tenaga kerja juga menjadi meningkat. Yang kelima, dampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar minus 3,68%. Padahal pada tahun sebelumnya pertumbuhan selalu positif, yakni 4,91%. Pada tahun 1998 tersebut, seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, kecuali sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang mampu tumbuh sebesar 0,81%. Dampak dari krisis global pada tahun 2008 juga dirasakan, ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan yang tumbuh mencapai 6,1%.
Pada masa krisis disebabkan oleh pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 juga membuat perekonomian semakin merosot. Ini terlihat dari pertumbuhan PDB yang tercatat minus 2,7% pada 2020. Pada tahun sebelumnya PDB masih tumbuh hingga 5,2%. Dampak pandemi juga berpengaruh pada 83,4% startup digital. Sebagian besar perusahaan mengalami kondisi yang buruk akibat pandemi. Beberapa perusahaan bahkan sulit untuk bangkit dan hanya sebanyak 11,6% perusahaan yang mengalami peningkatan kondisi atau cenderung positif saat pandemi. Selanjutnya adalah penerapan kebijakan fiskal di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak dapat diprediksi, diperlukan regulasi dari pemerintah yang mampu mengatasi krisis dengan waktu yang secepat mungkin. Penerapan kebijakan yang terencana dapat mengurangi resiko kerugian dan jatuhnya penunjang ekonomi makro Indonesia. Salah satunya dengan kebijakan fiskal. Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal ini menjadi wewenang oleh DPR dan pemerintah untuk dapat mengubah nominal besaran pajak di mana hal tersebut diharuskan untuk dipenuhi dalam wajib pajak. Dampak dari penerapannya juga terlihat. Pada tahun 2023, kebijakan fiskal dilakukan untuk mengatasi permasalahan perekonomian setelah COVID-19. Dalam hal ini, pemerintah memiliki strategi berupa penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan mendorong akselerasi dan pembangunan ekonomi hijau. Melalui kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh pemerintah dinilai efektif, perekonomian di Indonesia mengalami pemulihan yang cukup cepat dan cukup pesat. Hal tersebut terbukti pada tingkat pengangguran di Indonesia yang sempat meningkat pada saat krisis COVID-19 telah menurun lagi dengan pesat. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat mengalami peningkatan hingga berangka ganda dapat mengalami penurunan kembali. Sebagai penutup, dari kesimpulan penyampaian presentasi ini adalah mengenai dampak dari krisis ekonomi yang menerpa Indonesia terjadi pada sektor ekonomi makro Indonesia yang memberikan efek meluas dan saling bersinggungan antar satu aspek dengan aspek ekonomi makro lainnya. Peran dan kebijakan pemerintah merupakan regulasi yang sangat penting dalam mengatasi krisis ekonomi. Jatuhnya perekonomian pada krisis moneter 1998 merupakan kondisi terparah yang dialami Indonesia, tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintah terus mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi, salah satunya adalah dengan kebijakan fiskal. Demikian pengetahuan yang dapat saya bagikan agar dapat menambah pemahaman dan kepedulian kita terhadap menjaga dan mengawasi perkembangan perekonomian negara Indonesia agar dapat memitigasi bila terjadi krisis ekonomi di masa mendatang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.